Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Id, mahasiswa Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan meja dengan menggunakan software Blender 3 dimensi, di mana pembuatan tutorial ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah grafik 3D, yang dimana nanti hasil pembuatan mejanya akan seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Pertama-tama saya akan membuka software Blender-nya. Setelah itu pilih New File, lalu klik General. Pertama-tama saya akan mengatur terlebih dahulu satuan unitnya. Ke Skin Properties, lalu pilih Unit. Kemudian pilih satuan Length, lalu ganti dari meter ke sentimeter. Setelah itu saya akan menambahkan terlebih dahulu screen case keys-nya. Lalu setelah itu saya akan membuat kaki-kaki mejanya menggunakan objek cube. Lalu tekan tombol S untuk mengatur skalanya. Saya akan mengatur skalanya sekitar segini. Kemudian masuk ke menu Edit Mode. Setelah itu pilih Add Select. Kemudian tekan tombol A untuk menyeleksi semua edge-nya. Setelah itu klik kanan, lalu pilih Bevel Edge. Kemudian drag mouse, lalu scroll ke depan. Oke, cukup segini. Setelah itu saya akan meloop cut bagian atas cube-nya dengan cara klik Ctrl R, kemudian scroll satu kali, lalu klik dua kali. Setelah itu saya juga akan meloop cut bagian pinggir-pinggir cube-nya dengan cara Ctrl R, lalu klik, kemudian klik lagi, kemudian Ctrl R lagi, lalu klik. Setelah itu klik lagi. Baik, sudah jadi sketsa awalnya. Kemudian saya akan menambahkan atau membuat kaki-kaki mejanya dengan cara pilih Select Mode, lalu pilih bagian tengah dari cube-nya. Kemudian tekan tombol E untuk mengextrude. Saya akan mengextrude-nya sekitar 100. Oke, saya juga akan mengextrude bagian lainnya, bagian tengah lainnya, dengan cara menekan tombol E, lalu beri value atau nilai 100 cm. Setelah itu saya akan meloop cut bagian kaki-kaki mejanya dengan cara menekan tombol Ctrl R, kemudian scroll mouse. Saya akan memberikan nilai loop cut-nya sekitar 20. Setelah itu saya akan menurunkan kaki-kaki mejanya dengan cara klik proportional editing, kemudian pilih ujung dari kaki-kaki mejanya, kemudian klik, lalu seleksi sambil menekan tombol shift, lalu klik, shift, lalu klik, shift, lalu klik. Setelah itu tekan tombol G, lalu tekan tombol Z, lalu turunkan ke bawah sambil meng-scroll mouse-nya dan sesuaikan sesuai keinginan. Di sini saya akan menyesuaikannya sekitar segini. Oke, untuk kaki mejanya sudah jadi.
Kemudian saya akan mengekstrud bagian tengah atas dari cube-nya untuk membuat sebuah penyangga dari mejanya. Saya akan menekan tombol E untuk mengekstrud. Saya akan mengekstrudnya sekitar 170 cm. Oke, sudah jadi penyangganya. Kemudian pindah ke object mode dengan cara menekan tombol tab. Kemudian tambahkan objek baru, yaitu berupa silinder untuk membuat bagian atas mejanya. Kemudian ganti vertisnya menjadi 100, lalu tekan enter. Setelah itu saya akan memberikan skala pada objek silindernya. Tekan tombol S lalu Z sekitar segini. Kemudian pindahkan dengan menekan tombol G lalu tombol Z. Setelah itu tekan tombol tilt untuk melihat dari sisi kanan. Setelah itu saya akan memperbesar terlebih dahulu bagian silindernya sekitar segini. Kemudian tekan tombol Z untuk melihat wireframe, lalu tekan tombol G dan Z untuk mensejajarkan dengan penyangganya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Setelah itu saya akan membuat sebuah taplak meja dengan tekan tombol Shift A. Di sini saya akan membuat taplak meja menggunakan plan. Kemudian tekan tombol G, lalu Z, lalu drag ke atas. Setelah itu tekan tombol tilt, lalu pilih top. Kemudian tekan tombol Z untuk melihat wireframe. Setelah itu saya akan menambahkan skala pada plane-nya atau taplak mejanya. Setelah itu saya akan merotasi segini. Oke. Saya akan menambahkan skalanya terlebih dahulu sekitar segini. Oke, cukup. Tekan tombol Z lagi, kemudian solid. Setelah itu saya akan membuat sebuah dasar dari mejanya dengan menekan tombol Shift A, kemudian mesh, lalu pilih plane. Setelah itu pilih right untuk melihat dari bagian sisi kanan. Setelah itu tekan tombol G lalu Z, kemudian sejajarkan dengan kaki-kaki mejanya. Lalu setelah itu tekan tombol S untuk mengatur skalanya. Tekan tombol Z lalu wireframe untuk melihat wireframe-nya. Lalu saya akan mengatur agar dasar lantainya menyatu atau menempel dengan kaki-kaki mejanya. Tekan tombol G lalu Z. Saya akan mengaturnya sekitar segini, cukup. Oke, untuk objeknya sudah jadi. Saya akan menambahkan skala terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya akan melukat bagian dari lantainya dengan cara pindah ke edit mode, kemudian klik Ctrl R, lalu scroll. Saya akan menambahkan loop cut sebanyak 30. Bagian sini juga akan saya tambahkan sebanyak 30. Setelah itu saya akan melihat dari bagian atas.
Kemudian saya akan pindah ke vertex select untuk memilih vertex dari lantainya. Setelah itu pindah ke front, kemudian tekan tombol G lalu Z. Setelah itu sambil menekan scroll, saya akan menyesuaikan lengkungan dari lantainya atau dasar mejanya. Kurang lebih saya akan mengaturnya sekitar segini. Oke, pindah lagi ke object mode, tekan tombol tab. Setelah itu saya akan menambahkan loop cut pada bagian taplak mejanya. Pindah ke edit mode dengan cara menekan tombol tab, kemudian tekan tombol Ctrl R untuk melakukan loop cut, lalu scroll sebanyak 100 kali atau sebanyak 60 kali saja. Lalu loop cut lagi bagian lainnya sebanyak 60 kali juga, lalu enter. Baik, setelah itu saya akan menambahkan HDRI dengan cara pindah ke viewport shading, lalu pilih world properties, kemudian pilih color, lalu pilih environment texture. Setelah itu klik open, kemudian saya akan mencari file HDRI-nya yang dimana sudah saya download dari internet. Saya akan memilih file HDRI ini, kemudian open image. Setelah itu saya akan membuat shading atau menambahkan tekstur pada tiap-tiap objeknya. Pertama-tama saya akan memberikan warna pada dasar atau lantainya dengan cara mengklik lantainya atau plane yang di bawahnya, lalu pilih ke material properties, kemudian pilih new, kemudian pilih base color dan ubah menjadi putih yang sangat putih ke atas. Setelah itu masuk ke menu shading untuk menambahkan image teksturnya. Pertama-tama saya akan menambahkan shading pada bagian taplak mejanya. Pilih new, kemudian pilih add, lalu pilih tekstur, kemudian pilih image tekstur, lalu klik di sini. Setelah itu tempelkan color ke base color, lalu pilih open, lalu pilih teksturnya. Di sini saya akan memilih tekstur batik hijau muda, kemudian klik open image. Setelah itu pilih juga atas mejanya. Setelah itu pilih new, lalu pilih add, kemudian tekstur, lalu pilih image tekstur, lalu klik juga di sini, kemudian tempelkan color ke base colornya. Setelah itu klik open, lalu pilih teksturnya. Di sini saya akan memilih tekstur kayu coklat tua, kemudian open image. Bagian kakinya juga akan saya tambahkan tekstur. Di sini saya mengklik bagian kakinya, kemudian klik menu add, kemudian pilih tekstur dan pilih image tekstur, kemudian klik di sini, lalu tempelkan color ke base colornya. Setelah itu klik open, kemudian tekstur, lalu pilih teksturnya. Saya akan menambahkan tekstur sama dengan atas mejanya, yaitu kayu coklat tua, kemudian open image. Oke, untuk teksturnya sudah jadi. Setelah itu saya akan kembali ke menu layout,
ke menu layout, kemudian saya akan mengklik taplak mejanya, lalu saya akan pilih ke Basic Properties untuk menambahkan tekstur kainnya. Di sini saya akan memilih Cloud, kemudian saya akan menambahkan vertexnya menjadi 1 kilo. Lalu saya akan mengklik juga atau menambahkan Basic Properties juga pada atas mejanya dengan cara pilih Basic Properties, kemudian pilih Collision, lalu pilih Kill Particle, kemudian pilih thickness-nya menjadi 0,05, lalu single shade-nya dinonaktifkan dan override normalnya diaktifkan. Kemudian pilih taplak mejanya, lalu tekan play animation-nya atau tombol play animation-nya. Untuk taplak mejanya sudah jadi. Setelah itu saya akan merendernya. Saya akan mengklik kameranya, kemudian klik kanan, lalu pilih set aktif kamera. Setelah itu tekan tombol G untuk mengatur posisi kameranya, lalu tombol Z. Setelah itu klik pada dasar atau alas mejanya, kemudian saya akan merotasinya dengan cara menekan tombol R, lalu tekan tombol Z, kemudian drag mouse-nya. Oke, sekitar segini. Saya akan memperbesar skalanya sekitar segini. Oke, sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya saya akan merender gambarnya dengan cara pilih menu render, kemudian pilih render image. Setelah itu pilih menu image, lalu pilih menu save. Sini saya akan menyimpannya di hasil Blender. Saya akan merubah namanya. Oke, untuk pembuatan tutorial meja pada software Blender 3 dimensinya sudah selesai. Mungkin cukup sekian pembuatan tutorial meja menggunakan software Blender 3 dimensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.